Baiklah, selamat siang semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu tentang prinsip kerja radar dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana apa yang melatar belakangi sehingga ada motivasi oleh ilmuwan untuk menciptakan alat yang disebut dengan radar ini. Yang pertama, kita mengetahui bahwa adanya keterbatasan pandangan atau kondisi cahaya ataupun adanya penghalang sehingga menyebabkan keterbatasan juga pada dalam mendeteksi keberadaan suatu objek. Nah, jelas kedua masalah ini akan menyebabkan permasalahan terhadap aplikasi kontrol dan monitoring. Bisa kita bayangkan bagaimana pesawat udara bisa terbang sementara tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melihat tentang posisi ataupun arah ataupun keadaan cuaca. Mungkin di atas sana akan terjadi banyak tabrakan atau kecelakaan yang terjadi antara pesawat yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang melatar belakangi terhadap penciptaan alat yang dinamakan dengan radar itu. Oke, selanjutnya tentu timbul pertanyaan pada diri kita, apa sih sebenarnya radar itu? Nah, dalam Rustamaji dan Jailani ini dijelaskan bahwa radar itu merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging. Nah, artinya adalah radar ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk menentukan jarak, arah, atau kecepatan dari suatu objek yang sedang bergerak atau yang diam. Itu. Nah, jadi radar ini dia nanti menggunakan konsep atau memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan lihat apa sih komponen dari radar tersebut. Komponen utamanya ada 3. Yang pertama adalah antena. Antena di sini dia berbentuk piringan yang berbentuk parabola. Nanti dia yang berfungsi sebagai memancarkan sinyal yang dipancarkan oleh transmitter. Kemudian yang kedua ada transmitter. Transmitter ini adalah alat yang bagian atau komponen yang berfungsi memancarkan memancarkan sinyal gelombang elektromagnetiknya nanti ke antena. Kemudian yang ketiga komponennya adalah receiver. Nah, receiver inilah yang berfungsi sebagai menangkap gelombang elektromagnetik yang kemudian nanti akan difilter, diolah sehingga bisa dibaca pada layar komputer. Oke, selanjutnya kita lihat prinsip kerja dari radar. Nah, secara konsep ini dia sama dengan pemanfaatan konsep GEMA ya. Gelombang elektromagnetik nanti akan dipancarkan melalui transmitter, melalui duplexer ini nanti akan dipancarkan melewati antena. Antena nanti akan memancarkan ke atmosfer bumi dari transmitter yang gelombang elektromagnetik yang difokuskan dari transmitter ini. Nanti gelombang elektromagnetik yang akan mengenai target. Nah, sampai di target gelombang sinyal ini nanti akan ditangkap kembali oleh antena controller ini. Setelah sampai di antena controller, nanti duplexer akan menggabungkan atau memisahkan gelombang yang sesuai dengan keinginan dari radar tersebut. Apabila sinyal yang datang sesuai dengan keinginan alat, maka sinyal akan difilter, dipilih, kemudian diolah oleh sinyal prosesor dan diolah kepada komputer. Kemudian sinyal yang tidak sesuai dengan keinginan yang di alat maka akan dikembalikan melalui duplexer kepada transmitter dan yang ini akan dikeluarkan kembali melalui antena ini. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan radar. Pemanfaatan radar ini ada dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah perkiraan cuaca.
Pada perkiraan cuaca ini digunakan weather radar dan weather profiler. Ini digunakan untuk radar di sini berfungsi untuk memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai. Ya, jadi untuk mendeteksi apakah ada badai, sehingga ini sangat bermanfaat untuk keperluan dalam pelayaran nantinya. Kemudian wind profiler ini sangat bermanfaat nanti untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin. Yang jelas ini juga sangat bermanfaat ya terhadap proses pelayaran nanti. Kemudian yang kedua, pada bermanfaat di bidang militer. Ini biasanya digunakan dalam pertahanan dan penyerangan udara dalam dunia militer. Nah, biasanya untuk mendeteksi di mana pesawat, posisi atau keberadaan pesawat musuh, ini digunakan alat yang disebut dengan radar ini. Radar ini juga untuk sebagai pemandu peluru kendali. Nah, ini pernah digunakan dalam pesawat tempur Amerika Serikat F-14, di mana di dalam radar itu, di dalam peluru kendali dipasang radar pendeteksi, sehingga peluru ini nanti memang sampai di target yang ditujukan. Oke, lanjut yang ketiga di bidang kepolisian. Nah, pada bidang kepolisian, radar bermanfaat dalam mendeteksi kecepatan sebuah sepeda motor, sehingga polisi juga mengetahui di mana posisi dan arah dari sepeda motor tersebut. Yang keempat itu dalam bidang pelayaran. Untuk bidang pelayaran dan penerbangan umumnya sama, yaitu pemanfaatan radar berguna dalam mengatur lalu lintas perjalanan kapal dan pesawat udara. Nah, dalam hal ini sangat bermanfaat sehingga tidak terjadinya tabrakan dalam penerbangan. Nah, bisa kita bayangkan kalau seandainya dalam penerbangan itu tidak ada monitor, tidak ada yang mengontrol, tidak ada radar, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Jadi nanti pada penerbangan adanya dipakai dalam pemakaian air traffic control. Nah, ini sebagai sebuah kendali untuk mengatur lalu lintas sehingga tidak terjadi tabrakan di udara. Begitu juga untuk pelayaran. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan makalah saya. Terima kasih atas bimbingannya dan perhatiannya, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.